Halo semua, Hai, aku Elmo. aku Clara. Aku Tiara. Aku Razak. Kami dari kelompok 1. Mereka lagi ngomongin apa sih? Daripada nguping, mending kita ke sana. Kalian lagi ngomongin apa sih? Oh, ini. Kita lagi bahas Permesta. Pemersta, apaan tuh? Duh, capek deh kalau mau jelasin dari awal. Ya udah sini, biar aku yang jelasin deh. Nah, yuk kita simak sama-sama. Dan bantar dari arah sektornya masing-masing. Tugas Mayor Sarjono menyerang pos Belanda di sebelah selatan ini. Kompi Widodo menyerang pos Belanda di sebelah utara di sini. Overste Suhut di timur di sini. Siap. Mayor Sumual di daerah barat. Siap. Perkenalkan, Venji Samuel, salah satu tokoh penting dalam serangan umum 1 Maret 1949, sekaligus tokoh utama dalam gerakan perjuangan rakyat semesta alias Permesta di Sulawesi. Well, sosoknya yang ini ya, kalau yang barusan itu di film Janur Kuning, karya Alam Rengga Surawijaya. Hingga saat ini, masih banyak perdebatan terkait Permesta, mengingat tujuan utama gerakan yang dicap pemberontakan tersebut sebetulnya menjadi protes pada saat ketimpangan ekonomi tersebut. Apalagi, Permesta sendiri tak pernah ingin melepaskan diri dari Indonesia. Sejarah Permesta tidak bisa dipisahkan dengan pasca kemerdekaan Indonesia. Nah, kala itu Indonesia memang masih kesulitan secara ekonomi. Daerah-daerah di luar Jawa memang masih tertinggal dari sisi pembangunan. Sementara pada saat yang sama, masih harus membayar sekitar 70% pendapatannya ke pemerintah pusat. Nah, inilah alasannya terjadi gejolak politik seperti Permesta yang dimotori oleh Letnan Kolonel Herman Nicholas Venje Samuel. Venje adalah putra asli Sulawesi Utara yang pernah bergabung dengan Kebangkitan atau Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi. Pada masa Perang Kemerdekaan, organisasi yang menurut Indonesianis Benedict Anderson berawal dari unit semi militer yang bernama Choku Eitai yang didirikan oleh Laksamana Maeda. Setelah ikut dalam serangan umum 1 Maret 1945 bersama Soeharto, Venje kemudian menjadi bagian dari Angkatan Darat, selesai pendidikan militer di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung pada 1952. Ia kemudian menjadi Kepala Staf Tentara dan Teritorium 5 Wirabuana Indonesia Timur pada tahun 1956. Di posisi inilah Venje melihat ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Minahasa yang menjadi salah satu tempat kelahirannya misalnya adalah salah satu sentra perdagangan kopra. Pertengahan tahun 1957, Minahasa memproduksi 49.000 ton kopra dalam perdagangan antar pulau dan luar negeri. Belum termasuk 230.000 ton yang dibarter dengan Singapura. Namun, pemerintah pusat kemudian mengambil ahli yayasan kopra di Minahasa, sehingga menyebabkan kerugian harga jual yang dipatok lebih rendah dibandingkan kopra dari Jawa. Ini akhirnya menimbulkan gejolak di masyarakat wilayah tersebut yang berkontribusi pada dukungan terhadap gerakan seperti Permesta. Konteksnya juga diperparah dengan transfer anggaran belanja dari pusat ke daerah yang kerap terlambat. Venje juga pernah disebut meminjam uang sebesar 100 juta dari Bank Indonesia dan membagikannya ke daerah-daerah di Indonesia Timur untuk digunakan sebagai pembiayaan daerah sebesar 2 juta rupiah per kabupaten. Selain alasan ketimpangan ekonomi, beberapa sumber lain menyebutkan bahwa munculnya Permesta justru terjadi akibat konflik di internal militer sendiri. Hal ini salah satunya diungkapkan oleh jurnalis senior Heri Kawilarang. Abdul Haris Nasution misalnya adalah salah satu tokoh yang dituduh oleh Venje dan kawan-kawan bermain politik. Konteksnya memang beralasan, karena pada tahun 1952 Nasution dan sekelompok tentara sempat menodongkan senjata mengepung istana dan DPR karena menuduh parlemen terlalu banyak ikut campur urusan militer. Nasution kala itu dipecat, namun belakangan diangkat oleh Soekarno sebagai KSAD. Selain itu, menguatnya Partai Komunis Indonesia atau PKI juga menjadi alasan lain munculnya gejolak ini. Semuanya bertambah pelik ketika Muhammad Hatta mengundurkan diri.
dari wakil presiden pada 1 Desember 1956 karena merasa posisinya tak punya kekuatan sebab adanya Perdana Menteri dan makin dominannya Soekarno. 19 hari setelah Hatta mundur, PRRI muncul di Sumatera dan Permesta muncul di Sulawesi. Rumusan bahwa Indonesia utuh kalau ada wakil dari Jawa dan luar Jawa di pucuk tertinggi negara mendapatkan pembuktiannya saat itu. Permesta sendiri resmi diproklamasikan pada 2 Maret 1957 pukul 3 yang disaksikan oleh 51 orang. Venje membacakan proklamasi Permesta dan menyatakan darurat perang. Konteks penolakan Permesta dari cap pemberontakan jelas terlihat dalam naskah proklamasi tersebut, di mana ada penegasan tidak bertujuan untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia. Selain Venje, tokoh utama lain dalam Permesta adalah Alex Evert Kaliwarang yang merupakan pendiri Kesatuan Komando Tentara Teritorium 3 Siliwangi yang hingga kini dikenal sebagai Kopassus. Kaliwarang mundur dari jabatannya sebagai atase militer di Amerika Serikat dan bergabung dengan Permesta. Tokoh utama lainnya adalah Jacob Frederick Jukwarow, seorang petinggi militer yang sempat menjadi atase militer di Beijing. Ia menduduki jabatan sebagai Wakil Perdana Menteri sekaligus sebagai Menteri Pembangunan PRI. Jukwarow adalah konseptor pembangunan PRI dan Permesta, yang salah satu kebijakannya adalah mencetak uang sendiri. Pecahan 100 kala itu bisa untuk makan di warung, dan pecahan 500 bisa untuk membeli 2 ekor ayam. Mereka juga membangun Universitas Permesta di Manado. Venje dan Jukwarow sempat bertemu Soekarno di Tokyo dan sepakat soal perlunya pendinginan suasana, namun upaya tersebut gagal mencapai solusi yang dingin, sebab Nasution sudah terlanjur mengebom Padang dan Manado. Menyusul ultimatum yang dikeluarkan anggota Dewan Banteng di Sungai Dareh, pemerintah pusat kemudian menyiapkan Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Rukmito Hendratimena dengan tujuan utama untuk merebut Sulawesi Utara dan juga daerah sekitarnya. Oleh karena itu, bom yang dijatuhkan Angkatan Udara RI atau AURI itu membuat Venje dan para pendukung Permesta mau tidak mau ikut menyerang. Kepercayaan diri mereka melalui dukungan dari Amerika Serikat lewat operasi CIA dalam bentuk persenjataan dan kekuatan tempur. Beberapa persenjataan yang dimiliki Permesta tak dimiliki oleh Angkatan Perang RI ataupun APRI. Nah, kekuatan Permesta saat itu adalah sekitar 5.000 personel mantan anggota KENIL yang terlatih, ex-anggota APRI yang membelot, serta calon prajurit Permesta yang kurang lebih sebanyak 30.000 orang. Yang lebih meyakinkan lagi adalah Permesta memiliki AUREF, yang diantaranya ada 19 pesawat pengebom dan juga penyerang B-26 Invader, 2 pesawat tempur pemburu P-51 Mustang, 2 pesawat transport Curtiss C-46 Commando, dan 2 pesawat Lockheed 12. Rencana Venje kala itu adalah langsung menyerang Jakarta. Menurutnya mudah saja menjatuhkan Jakarta, yakni tinggal menguasai Bandara Kemayoran, kemudian mengebom kilang minyak di Tanjung Priuk. Pulau Jawa dipastikan akan lumpuh jika strategi itu berhasil. Sayangnya strategi itu tidak berhasil ketika salah satu pesawat Permesta yang dipiloti agen CIA, Alan Lawrence Pope, berhasil ditembak jatuh. Alan ditangkap dan membuat AS menarik diri dari keterlibatannya di Permesta. Pasca peristiwa tersebut, otomatis kekuatan Permesta kian terdesak, hingga akhirnya satu persatu pemimpin gerakan, termasuk Alex Kaliwarang dan Venje Sumual, menyerahkan diri. Walaupun dituduh pemberontak, mereka akhirnya mendapatkan pengampunan dari Soekarno. Nasib berbeda yang dialami oleh Jukwarow yang tewas dalam tragedi ini. Tak heran jika PRI mendatangkan trauma bagi masyarakat Minang. Permesta justru menjadi kebanggaan tersendiri bagi banyak masyarakat di Sulawesi, terutama terkait intisari perjuangannya.